Kemarin kan baru-baru ini ada pemberitaan tentang seorang dosen, mohon maaf nih yang melecehkan mahasiswinya. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Nah sahabat, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang duta kampus Unisi 2022, yaitu Kak Palma. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan profilnya nih Kak? Oke, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palmariana, mahasiswi Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sekarang semester 5. Semester 5 ya Iya. Kak. Latar belakang pendidikan Kak sebelum masuk di kampus Unisi apa nih Kak? Oke, latar belakang pendidikan ya, sebelum masuk Unisi, awalnya saya MI Nurul Huda, kilometer 5, Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang. Kemudian lanjut MTS Nurul Huda, kilometer 5, Kecamatan Keritang juga. Dan lanjut ke SMK Budi Mulia, Kecamatan Keritang. Oke Kak. Iya. Tinggalnya di mana nih Kak? Lebih spesifik. Oh, tinggal kampung saya. Iya, kampung Kakak. Kampung saya di Desa Lintas Utara. Desa Lintas Utara, Kecamatan Keritang. Oke Kak. Kenapa memilih kuliah di Unisi nih Kak? Kenapa saya memilih kuliah di Unisi? Karena kalau kita bisa mencerdaskan anak bangsa di daerah sendiri, kenapa kita harus mencerdaskan anak bangsa di luar? Kalau ada kampus di kabupaten sendiri, kenapa harus memilih kampus di luar? Sementara kita putra daerah harus bangga, bisa berkuliah di Unisi harus bangga, ada kampus yang menyediakan untuk anak muda yang bisa berkuliah di daerahnya sendiri. Oke Kak. Iya. Bagaimana perasaannya ketika terpilih sebagai duta kampus nih Kak? Perasaan saya ketika terpilih menjadi duta kampus ya bersyukur, senang, alhamdulillah, dan semuanya itu tentu tidak pernah luput daripada doa orang tua saya ya, karena bukan saya yang hebat, melainkan doa orang tua saya yang kuat. Oke Kak, sebelum terpilih menjadi duta kampus, emang ada keinginan ya Kak, sebelum kuliah nih, oh nanti aku mau jadi duta kampus atau mengalir begitu saja nih Kak? Sebelum saya kuliah tidak pernah terpikir ya, di benak saya ingin menjadi duta kampus. Saya tidak pernah terpikir demikian, tapi seiring berjalannya waktu, ngalir saja, akhirnya ngikut audisi duta kampus itu pun saya direkomendasikan oleh prodi saya. Berarti bukan dari diri sendiri ya Kak? Bukan, tapi karena sudah direkomendasikan, artinya prodi saya memberikan amanah pada saya, kepercayaan, jadi saya mulai juga bismillah, niat dari hati, saya mengikuti audisi ini. Oke Kak, apa sih Kak sebenarnya duta kampus itu? Kita kan masih pelajar nih, belum mengenai spesifik duta kampus itu apa, bisa Kakak jelaskan sedikit? Duta kampus itu secara singkatnya dia merupakan ikonnya sebuah kampus. Ikonnya sebuah kampus yang dimana tujuannya itu membantu promosi kampus, lebih kepada lembaga promosi ya, promosikan kampus Unisi keluar. Oke Kak, dipilih sebagai seorang duta kampus nih biasanya dari semester berapa aja nih Kak? Kalau untuk syarat menjadi duta kampus ya itu dari semester 1 sampai semester 5. Berarti kalau misalnya sebagai mahasiswa baru juga bisa nih Kak? Boleh dong, dan kemarin juga ada mahasiswa baru yang langsung mencalonkan diri mengikut audisi duta kampus. Oke Kak, apa tugas dan fungsi sebenarnya dari duta kampus nih Kak? Kalau tugas dan fungsinya itu sebenarnya sama dengan makna dari duta kampus tersebut. Kan dia merupakan ikonnya kampus, jadi seorang duta itu dia membantu untuk mempromosikan kampus itu, membantu lembaga promosi umum, lembaga promosi humas, dan dia setiap tahun itu memang di Unisi LPU Project ya, itu setiap tahun turun ke daerah-daerah untuk tujuannya adalah mempromosikan kampus Unisi.
kami menjemput putra-putra daerah yang ingin kuliah di Di Unisi. Oke Kak. Kan Kakak tadi bilang audisi Duta Kampus. Ya. Apa aja sih Kak dekat audisi Duta Kampus nih? Banyak ya, kemarin 1 minggu saya di tantangannya itu banyak sekali. Pertama mungkin di tes ya, tes wawancara juga, ditanya sepengetahuan tentang Unisi itu, wawasan saya tentang Unisi itu sudah seberapa jauh Iya, mengetahui betul. tentang kampus Unisi tersebut. Kemudian unjuk bakat ya, disuruh unjuk bakat di situ di dalam ruang audisi. Setelah itu hari berikutnya itu kita membuat sebuah video. Bagaimana kita membuat video itu mempromosikan sebuah kampus Unisi. Kita buat video promosikan kampus Unisi di khalayak ramai, begitu dan seterusnya sampai pada grand final. Oke Kak. Apa prospek kedepannya untuk Unisi nih Kak? Kedepannya ya untuk Unisi, saya harap kampus Unisi ini memang menjadi kampus kebanggaan untuk Indragiri Hilir, dan tentunya tidak hanya untuk Indragiri Hilir ya, tapi untuk provinsi bahkan di nasional kampus Unisi akan lebih Harus dikenal, dikenal gitu. harus berprestasi ya. Oke Kak. Bisa beri motivasi buat kita yang sudah mau tamat nih Kak agar mau melanjutkan ke studi selanjutnya. Pesannya untuk kawan-kawan yang di SMA, SMK, MA, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan untuk melanjutkan sebuah pendidikan, maka ambillah kesempatan itu. Karena sebuah kesempatan tidak akan didapatkan yang kedua kalinya. Raih kesempatan itu, buktikan kepada orang-orang di luar bahwa ini loh putra daerah Inhil, bisa berhasil, bisa berprestasi dengan hanya kuliah di Unisi. Oke Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita mau melanjutkan pendidikan tinggi, tapi ada kendala baik dari segi restu orang tua ataupun dari segi biaya. Bagaimana nih Kak cara kita membangkitkan diri supaya kita bisa meyakinkan orang tua kita? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sepertinya itu yang saya alami waktu saya ingin melanjutkan di Universitas Islam Indragiri itu, dukungan dari orang tua tidak sepenuhnya. Namun itu saya tetap untuk berusaha semangat meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya itu harus bisa menjadi orang sukses, saya harus bisa membawa sebuah perubahan. Jadi sering berjalannya waktu akhirnya direstui sehingga masuk di Unisi. Kemudian di Unisi itu tidak mungkin kita langsung masuk ya tanpa ada administrasi tuh. Kemarin saya administrasinya masih nyicil karena di Unisi itu Bisa nyicil. hebat ya, bisa kita diberi kesempatan untuk nyicil uang semester 3 kali. Jadi saya nyicil uang semester, kapan ada rezeki, kapan ada kiriman dari orang tua baru saya kirim, baru saya bayar uang semester saya gitu. Oke Kak, berarti langkah pertamanya adalah meyakinkan orang tua ya Kak, Iya. kalau kita tuh bisa, bukan hanya kuliah kayak sekedar main-main atau sekedar untuk gaya-gayaan doang Iya, nih Kak. tidak. Oke Kak, agak keluar dari tema sih Kak ini. Tapi ini cukup viral Kak di media sosial dan media pemberitaan. Apa sih tanggapan Kakak tentang statement jangan mengatur cara berpakaian orang, padahal kan kita tahu agama kita sendiri ada cara berpakaian yang sudah diatur. Iya. Apa nih tanggapan Kakak tentang? Oke, baik. Mengenai hal tersebut ya, iya memang benar, semestinya boleh kita menegur cara orang yang berpakaian ya. Mungkin di luar batas daripada aturan-aturan yang ada di dalam Islam Iya, ya. betul. Karena zaman sekarang ya bisa kita lihat lah Iya, ya, betul. dan kita boleh menegur sewajarnya. Ketika kita tegur, cara berpakaiannya bagaimana, namun ketika yang bersangkutan mungkin tidak menerima, ya sudah. Kita bisa apa gitu, yang Iya, jelas sebagai umat muslim, sesama muslim ya, kita harus menjaga saudara kita. Jadi kita menyelamatkannya dengan cara kita menegur cara yang berpakaian, untuk dia untuk menerima atau tidak itu Terserah dia, yang pada penting kita dirinya. sudah mengingatkan dia Iya. ya Kak. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Iya, iya. Kemarin kan baru-baru ini ada pemberitaan tentang seorang dosen, mohon maaf nih yang melecehkan mahasiswinya. Ini bagaimana? Tapi seorang mahasiswi itu takut untuk mengungkapkan atau
menceritakan masalahnya, meminta keadilan lah. Takut speak up ya, Takut speak up dia. Bagaimana tanggapan kakak sebagai seorang duta kampus nih, supaya kalau misalnya ada nanti masalah seperti itu, seorang korban itu tidak takut untuk speak up dan mendapatkan pembelaan dan keadilan yang benar nih kak? Jadi sebenarnya awal dari korban tersebut tidak Speak up. berani untuk speak up itu karena takut, mungkin dia menilai itu dosen saya. Kalau saya speak up nanti takutnya barangkali saya dikeluarkan dari kampus atau dan lain sebagainya. Sementara itu harga dirinya. Jadi sebagai seorang perempuan duta kampus, saya juga memesankan kepada kawan-kawan mahasiswa aktivis yang perempuan ini, ketika ada kasus-kasus seperti itu, alangkah baiknya kita langsung cepat speak up. Jangan Bahkan takut ya kak. kalau bisa kita viralkan, karena itu sudah harga diri kita. Sekalipun itu dosen, jika itu benar adanya, kenapa kita harus takut untuk speak up? Berarti kakak siap membela apabila, tapi jangan sampai nih kak, apabila ada korban-korban yang seperti itu, Iya. kakak siap maju ke depan Jika untuk itu memang membantu speak benar, up ya kak. jika itu memang benar, kenapa tidak kita Iya. bela? Oke kak. Oke kak, sekali lagi terima kasih atas Iya, iya, waktunya. sama-sama. Semoga bisa memotivasi kita semua untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang lebih baik lagi. Iya, siap. Semoga bertemu di lain kesempatan kak, dan sehat selalu. Insyaallah. Amin. Oke sahabat, itulah tadi perbincangan kita bersama mahasiswi Duta Kampus Unisi tahun 2022. Terus dukung channel kami ya sahabat dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Saya Devi Aulia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.